Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah epistel Minggu tanggal 14 April 2024. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop anak-anak Allah, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, bahwa tema khotbah kita, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Saudara-saudara, kalau cahaya wajah Tuhan menyinari kita, tentu bahwa kita akan bersinar. Tentu bahwa kita akan membawa terang ke tengah-tengah dunia yang gelap ini. Di dalam firman ini, kita melihat bagaimana Rasul Yohanes menyatakan bahwa kita manusia yang percaya kepada Yesus adalah anak-anak Allah. Dan tentu bahwa itu akan semakin nyata dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang menyatakan dirinya. Pada saat itu kita akan menjadi sama seperti Dia. Saudara-saudara, setiap orang yang dengan sepenuh hati dan segenap jiwa menaruh pengharapannya kepadanya, dia harus menyucikan dirinya seperti Dia adalah suci. Di dalam firman ini kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita akan melihat betapa besarnya kasih Allah yang dikaruniakan bagi manusia, bagi semua orang. Apa yang dikaruniakan Allah kepada kita orang yang percaya? Kita melihat di dalam ayat pertama bahwa kita disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara, kalau dikatakan kita disebut anak-anak Allah, berarti orang yang percaya berbeda dari dunia ini. Bahwa dunia ini adalah gelap, dunia ini adalah penuh dengan dosa, dunia ini penuh dengan kejahatan. Dan kita melihat kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, maka kita telah dipindahkannya dari keberdosaan, dari dunia yang gelap kepada terang Kristus. Yang dulu bahwa kita adalah bukan milik Allah, dan sekarang kita adalah menjadi milik Allah. Kita adalah sebagai anak, yang menyatakan bahwa hubungan antara seorang ayah kepada anak itu adalah hubungan yang sangat intim, hubungan yang sangat dekat. Apapun yang dilakukan oleh anak, maka dia adalah tetap sebagai anak dari orang tuanya. Yang artinya bahwa orang tua selalu mengharapkan dan selalu mengajari dan selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Bahkan nyawanya pun dia akan berikan kepada anak. Segala sesuatu yang membuat anaknya baik, maka orang tuanya akan membuat itu dan memberinya kepada anak. Saudara-saudara, itulah yang disebut dengan betapa besarnya kasih karunia Allah kepada kita.
Lalu dilanjutkan dengan ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Saudara-saudara yang dimaksudkan di sini sama seperti Dia, bahwa kita anak-anak Allah yang percaya kepada Yesus. Tuhan adalah penguasa segalanya. Allah adalah penguasa dari segala yang ada di surga dan di bumi. Dan kelak bahwa Tuhan telah menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tempatnya adalah bukan di dunia, tetapi tempatnya adalah di surga yang disediakan Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan dalam setiap kehidupannya. Itu yang pertama. Maka kita harus sungguh yakin bahwa apapun yang kita alami dan apapun yang kita dapatkan, yang kita raih sampai pada saat ini, itu semuanya adalah karena kasih karunia Allah. Kita hidup, kita bernapas, kita ada, dan kita memiliki segala sesuatu atau bagaimanapun, semuanya adalah karena kasih karunia Allah. Saudara-saudara, yang kedua yang dapat kita lihat di ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, supaya kita senantiasa berpengharapan, menaruh pengharapan kepada Tuhan, menaruh pengharapan kepada Yesus yang telah menebus kita. Dikatakan di sini bahwa setiap orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dia harus menyucikan dirinya sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, dia harus membersihkan dirinya. Dia harus mampu meninggalkan segala dosa-dosanya dan datang kepada Tuhan. Orang yang suci itu adalah orang yang bersih hatinya. Orang yang suci itu adalah orang yang selalu dapat melakukan dan berusaha melakukan firman Allah di dalam setiap kehidupannya. Orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan berarti orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, maka tentu kita harus melakukan apa yang difirmankannya. Kalau kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan berusaha menanggalkan setiap dosa-dosa kita dalam setiap kehidupan kita. Karena setiap orang berbuat dosa, dikatakan tadi dalam firman ini, setiap orang yang berdosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Maka kita akan berusaha bagaimana supaya kita tidak selalu berdosa. Kita mampu keluar dari segala kejahatan-kejahatan yang kita lakukan ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Maka bagian yang kedua ini mengajak kita supaya menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, yaitu orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang mau membersihkan dirinya, memperbaiki dirinya, dan berproses untuk senantiasa semakin membersihkan diri dari segala kejahatan dan segala kekotoran dalam dunia ini. Baik itu kekotoran pikiran, kotoran dalam hidup kita, rencana-rencana kita yang jahat dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, yang dapat kita lihat bahwa setiap orang kita yang telah percaya kepada Tuhan, jangan lagi kita berbuat dosa. Saudara-saudara, ini dapat kita lihat dalam ayat 5 dan ayat 6. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Saudara-saudara, ketika kita mengikuti Yesus, bahwa di dalam Yesus tidak ada dosa, tetapi sekalipun Dia tidak berdosa, Dia rela menanggung dosa manusia. Dia rela disalibkan, Dia rela mati untuk dosa-dosa kita. Dia tidak berdosa. Oleh karena itu bahwa kita berusaha bagaimana supaya kita menyempurnakan diri kita dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa Yesus telah menghapus segala dosa kita. Lalu kita harus menyadari bahwa Yesus tidak berdosa, hanya kita yang berdosa. Oleh sebab itu kita harus mampu bagaimana menghindari dosa dalam hidup kita. Saudara-saudara, yang keempat dalam firman ini, bagian yang terakhir, bahwa dikatakan dalam ayat 7, anak-anakku janganlah membiarkan
seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar sama seperti Kristus adalah benar. Saudara-saudara, menyesatkan ini banyak sekali dalam hidup kita. Sering orang untuk datang kepada kita untuk mengejek kita. Atau dengan kata lain, sering orang mengajak kita supaya kita tergiur dengan hal-hal yang jahat. Tergiur dengan hal-hal yang tidak baik. Ada orang yang merayu kita untuk menggosipi sesama kita. Dan ada juga yang mengajak kita supaya kita mengejek yang lain. Untuk membenci yang lain. Saudara-saudara, jangan ada orang yang menyesatkan kita. Kalau kita sudah melakukan kebenaran, lakukanlah kebenaran itu. Jangan mau lagi terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Godaan-godaan dunia ini adalah sangat mengasihkan dan sangat nikmat. Kalau kita sudah memiliki kebenaran, lakukan saja kebenaran itu. Jangan lagi dengarkan bisikan-bisikan yang tidak baik itu. Supaya kita jangan sesat, supaya kita juga jangan meninggalkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka kita harus melakukan kebenaran. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, melalui firman ini bahwa Rasul Paulus menginginkan kita supaya kita adalah sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu dia akan berbuat sesuai dengan kebenaran Allah. Anak-anak Allah itu bahwa dia akan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Karena kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudara, apa yang dapat kita petik dari firman ini? Sudahkah kita percaya dan mengandalkan Tuhan? Dan kita menyadari begitu besar kasih Allah yang dilimpahkannya kepada kita, maka kita disebut anak-anak Allah. Bahwa kita memang adalah anak-anak Allah di dalam namanya. Sudahkah kita anak-anak Allah ini di dalam setiap kehidupan kita melakukan firman Tuhan dengan benar? Marilah kita dengan sepenuh hati dan segenap jiwa menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, membersihkan diri kita, beribadah, berdoa, bersyukur kepada Tuhan dan menyembah Allah di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu bahwa kita adalah anak Allah, yakin dan percayalah ketika kita mengandalkan Allah dan ketika kita melakukan tugas kita sebagaimana kita manusia, maka Tuhan akan dengan kasih-Nya, dengan karunia-Nya, dengan berkah-Nya akan diberikannya bagi kita. Cahaya wajah Tuhan itu akan selalu menyinari kita, akan selalu memberkati kita ketika kita hidup di dalam firman Allah itu. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak Allah, maka kita akan setia dan taat kepada-Nya. Ketika kita juga menyadari dan menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan menjawab pengharapan kita itu. Lalu yang ketiga, biarlah di dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita tetap berada di dalam Dia dan kita semampu mungkin dengan pertolongan Tuhan menghindari dosa. Lalu yang keempat, jangan kita tergoda dengan hal-hal dunia. Tetapi mari kita selalu mendengarkan suara Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Berilah kami hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.